tema bulan April bulanannya. Kembali saya mengingatkan tema bulanan kita hidup dalam kuasa kebangkitannya. Dan subtema Allah menanggung hidup kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama dalam ibadah ini kita telah membaca, mendengar, bahkan akan merenungkan bagian firman Tuhan Yehezkel pasal 34 ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-31. Tadi disampaikan di atas lewat liturgi bahwa subtema kita disampaikan bahwa introitus kita ayat yang ke-31. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ibu bapak saudara-saudara, mendahului pemberitaan firman Tuhan saat ini, pertanyaan bagi kita semua, siapa di antara kita yang tidak ada mengalami pergumulan atau tidak pernah mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini? Tentu semua kita pernah mengalami berbagai-bagai pergumulan dalam hidup ini, baik secara pribadi, juga keluarga, bahkan persekutuan yang punya Tuhan ini. Ada begitu banyak pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Mungkin saja kita ada dalam keberadaan hidup ekonomi yang sementara ini terpuruk, atau mungkin saja kita hidup di saat ini dalam keberadaan kehidupan keluarga yang renggang, atau kita hidup dalam pergumulan untuk mendidik dan mendewasakan anak-anak kita. Bahkan juga ada pergumulan-pergumulan karena pendidikan anak-anak, pergumulan-pergumulan karena pekerjaan, bahkan juga ada pergumulan-pergumulan karena mungkin saja hari ini ada di antara kita yang mengalami sakit yang sampai saat ini belum juga mengalami penyembuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan saat ini kita diingatkan satu berita besar, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah gembala yang selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita dalam hidup ini. Ibu bapak, sekali lagi berita besarnya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah gembala yang selalu dan senantiasa ada bersama-sama dengan ibu bapak dan saya. Ada amin? Ada amin? Karena itu kita ada sampai di tepian waktu dan saat ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dinarasikan dalam ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Dalam bagian ini Tuhan berbicara tentang domba-domba yang kuat menindas yang lemah. Ada ketidakadilan di antara mereka. Gambaran ini sebenarnya sesungguhnya juga terjadi pada masa atau dewasa ini. Kadang para pemimpin dunia ini menindas orang-orang lemah, bahkan juga yang digambarkan domba-domba adalah kita sebagai kawanan domba umat kepunyaannya. Ada yang saling menindas, ada yang saling sikut menyikut, dan lain sebagainya. Akan tetapi bagian firman Tuhan ini hendak menerangkan kepada kita pada bagian ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-22. Tuhan melihat semuanya. Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Ketika kita diperlakukan tidak adil, Ia tahu kita lemah dan tertindas. Ia Tuhan, Ia tidak akan diam dalam keberadaan hidup yang kita alami, yang digambarkan tadi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, itu berarti kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil.
Ia akan membalas sebuah perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang kepada kita setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Ia adil. Ia akan membela keberadaan hidup kita yang lemah. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua dalam bagian firman Tuhan ini, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Allah memberi gembala yang baik. Tuhan berjanji akan mengangkat suatu gembala, yaitu hamba-Ku Daud. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian ayat ini, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24, selalu merujuk kepada seorang gembala, yakni Yesus Kristus, yang datang ke dunia sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga bagi kita. Sesungguhnya bagian firman ini, bagian ayat ini menggambarkan bahwa tujuannya kepada Yesus Kristus, gembala yang sejati itu. Yesus adalah gembala yang sejati. Ia mengenal kita secara pribadi. Ia mengenal Bapak Ibu secara pribadi, menuntun kita ke jalan benar, melindungi kita dari bahaya. Pesannya, hidup kita akan aman ketika Bapak Ibu Saudara dan saya dekat dengan Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Ia adalah gembala yang setia. Tentunya akan selalu ada menjaga kita. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian yang ketiga, Allah menyediakan dan memelihara hidup kita. Ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-30, di sana digambarkan Tuhan berjanji akan memberi damai sejahtera. Tuhan berjanji akan memberikan hujan berkat. Tuhan berjanji akan memberikan keamanan. Tuhan berjanji bahwa ketika kita takut, Ia ada bersama-sama dengan kita. Indikasi ini memberikan sebuah pesan singkat bagi kita tentang identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita milik Tuhan. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendiri. Kita diingatkan kita berharga di matanya. Pesannya, jika kita milik Tuhan, maka hidup kita ada dalam tangannya. Tuhan bertanggung jawab atas keberadaan hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah benar-benar bertanggung jawab atas hidup kita. Dia adil. Dia memimpin hidup kita. Dia memelihara hidup kita. Dia mengasihi Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya peduli secara rohani, tetapi juga kebutuhan hidup kita sendiri. Ia ada bersama-sama. Bapak Ibu, pesannya, Allah menanggung hidup kita. Dia memberikan apa yang kita perlukan. Dia menjaga kita dari bahaya. Dia memulihkan kehidupan kita. Kadang sebagai manusia
tentunya kita khawatir dalam menjalani hari-hari hidup ini. Tetapi firman-Nya hari ini hendaknya kita ingat bahwa Tuhan sanggup mencukupkan segala yang kita miliki. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu dan senantiasa ada dalam setiap gumulan-gumulan hidup kita. Ia peduli terhadap kita. Kita sangat berharga di matanya. Untuk itu ibu bapak yang dikasihi Tuhan, satu pesan terakhir, kita diajak, serahkan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya. Berikan hidup ini kepada Tuhan sepenuhnya. Maka niscaya kita percaya dengan iman yang sungguh, Ia adalah gembala yang baik itu, akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita, menjaga, memelihara, dan menurunkan banyak barakat seperti hujan barakat yang turun dari langit ke dunia ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Amin. Roh Kudus menolong kita dengan firman-Nya. Amin.